Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan siang hari ini atas izin Allah kita kembali dipertemukan dalam kajian kita Islamic Parenting yang sebelumnya di bulan kemarin kita adakan setiap Jumat siang, kemudian di bulan ini kita pindahkan di Sabtu siang. Insya Allah materi kita di kesempatan kali ini dan mungkin beberapa pertemuan yang akan datang membahas tentang pendidikan kutab, di mana ini merupakan konsep yang sudah lama dijalankan khususnya di peradaban Islam dari sejak zaman Rasulullah SAW hingga masa-masa akhir sebelum masuknya banyak penjajah ke negeri kaum muslimin, baik di Jazirah Arab atau juga di negeri kita di Nusantara ini. Insya Allah untuk kajian kita ini kita akan membedah satu kitab atau satu buku yang menjadi rujukan kita mengenal kutab. Buku ini buku karangan dari Dr. Mabruk Bahyuddin Ad-Da'dur. Judulnya adalah Al-Katatib Nash'atuha wa An'atuha wa Atharuha fi Ta'allumi wa Ta'libil Qur'anil Karim. Al-Katatibu fi Misr An-Mutajab. Judulnya cukup panjang karena ini adalah studi ilmiah dari beliau. Jadi tulisan ilmiah yang beliau ini mengangkat tentang kutab, dan yang dijadikan modelnya adalah kutab-kutab yang ada di Mesir. Jadi judulnya Al-Katatib. Katatib itu jamak dari kutab. Nanti kita akan bahas definisi kutab apa. Karena secara bahasa kutab itu bisa bermakna dua. Dia bisa berupa jamak, ya, yang merupakan perubahan dari satu kata mufrad. Mufrad itu kata yang menunjukkan bilangan satu dalam bahasa Arab, ya, yaitu katib. Katib itu tukang nulis, ya, atau penulis, itu katib. Jamaknya kutab. Berarti kutab itu artinya adalah kumpulan penulis atau penulis banyak. Ketika kita sebut ada penulis lebih dari 3 orang, maka kita katakan kutab, ya, para penulis. Itu makna pertama dari kutab kalau diartikan itu jamak. Atau bisa kutab itu adalah bentuk mufrad atau bentuk jumlah bilangan satu, ya, yang artinya nanti makan di ta'limil qiraah wal kitabah bil atfal, tempat belajar baca dan tulis bagi anak-anak. Tempat belajar baca tulis bagi anak-anak itu disebut kutab. Itu ya. Nah, ini kata tip itu jamaknya. Kalau kutab yang artinya penulis itu nggak punya jamak karena dialah jamak.
jamak dari kutab. Kutab itu mufradnya. Kutab itu mufradnya. Jadi bentuk satunya itu ya kutab itu satu. Kutab. Ya. Jamaknya katatib. Jamaknya katatib. Jamak dari kutab. Baik. Ini judulnya al-katatib, yaitu kumpulan atau kutab-kutab, kumpulan dari lembaga kutab, nas'atuha, perkembangannya, wa anmatuha, namat itu seperti ciri-ciri, asar itu adalah pengaruh, fi ta'allumi wa ta'limil Qur'anil Karim, di dalam pembelajaran dan pengajaran Al-Qur'an Al-Karim. Yang dijadikan contoh adalah katatib di Mesir, ya, kutab yang ada di Mesir. Kita masuk kepada muqaddimah kitab. Ya, kalau terkait dengan penulis, beliau ini sekarang menjadi dosen dan juga kalau tidak salah dekan ya di Universitas Malik Muhammad bin Saud di Riyadh. Jadi beliau sekarang mengajar di jurusan Lughah Arabiyah, Fakultas Adab, ya, Tarbiyah dan Adab. Ya, jadi tadi namanya adalah Dr. Mabruk Bahyuddin Asy'ari. Kita baca muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'du. La yunkiru ahadun daurul katatibi kamu asasatin ta'limiyatin awlamiyah. Tidak ada yang mengingkari peran kutab sebagai lembaga pengajaran dasar. Awaliyah itu artinya bahwa lembaga pengajaran ini menyasar anak-anak di usia dini. Nanti berapa usianya ada pembahasannya di sini. Tukhriju fi janabatiha kathirun minal ajyal. Jadi dengan peran kutab ini dia mampu meluluskan begitu banyak generasi. Alladzina hafizul Quran, di mana mereka itu mampu menghafal Quran. Jadi alumni kutab salah satu pencapaian outputnya adalah mereka hafal Quran. Kemudian wa ta'allamu qawaidal qiraati wal kitabah. Alumni kutab juga mereka menguasai ya skill di dalam membaca serta menulis, menguasai kaidah-kaidah membaca dan menulis. Wa tarabbau 'alal mabadi'il akhlaq al-hamidah. Kemudian anak-anak kutab ciri-cirinya, outputnya itu memiliki akhlak-akhlak yang terpuji karena mereka terdidik dan tertarbiyah menggunakan dasar-dasar akhlak yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Tsumma asbahu ba'da dzalika qadat. Kemudian alumni-alumni kutab ini yang di kemudian hari menjadi pimpinan-pimpinan. Jadi pemimpin satu negara, menjadi panglima ya, dan banyak pemimpin di banyak sektor dan bidang. Wa manabir, juga menjadi mimbar-mimbar. Artinya kalau disebut mimbar itu adalah dai, penyeru kepada kebenaran, kebaikan. Wa ashabu fikarin fil mujtama'i yusharu ilaihim bil banani fi mukhtalafit takhassusati fi qiraatil Qur'an bi jami'i riwayatihi. Alumni kutab dulu juga dikenal sebagai orang yang memiliki pemikiran-pemikiran cemerlang, memiliki kecerdasan, ide-ide brilian, ya,
yang kemudian mengisi hampir setiap takhasus, setiap bidang. Kalau kita bicara ilmuwan Islam, ya, seperti Ibnu Sina dan yang lain, mungkin akan kita dapati mereka alumni Kutab. Kita ketemu nanti pemimpin-pemimpin Islam, Umar bin Abdul Aziz dan yang lainnya, ini alumni Kutab juga. Begitulah. Jadi sosok-sosok besar di dalam Islam, pahlawan-pahlawan besar Islam itu nanti kita dapati secara sirah pendidikannya, biografi pendidikannya paling dasar itu mereka belajar di Kutab. Fi qiraatil Qur'ani bi jami'i riwayatihi. Alumni Kutab juga memiliki keunggulan di dalam meriwayatkan bacaan Al-Qur'an dari semua jalur. Karena kalau Quran ini menjadi satu ruh dan nafas pokok dari Kutab, maka tidak mungkin alumni Kutab kok Al-Qur'annya tidak beres. Harusnya seperti itu. Ya. Wa fi majalatil ulum al-mukhtalifah, dan juga nanti kita dapati di segala bidang ilmu yang bermacam-macam. Tentunya kalau berbicara masalah ulama, hampir tidak kita dapati ulama besar kecuali mereka itu di tingkat dasarnya dulu belajar dengan pola Kutab. Laqad kana al-Kutab bil-Qur'ani wa la yazalu min ad-dhikrayatil mumayyazati fi wijdanil kadirin. Dahulu Kutab Quran, Al-Kutab Al-Quran itu artinya kutab yang mengajarkan Al-Quran, memiliki memori ataupun kenang-kenangan yang istimewa di hati banyak orang. Wadanaka hatin khas, memiliki perasaan yang khusus untuk diingat. Famin haulahi man huwal yaumi masyasi. Di antara mereka alumni Kutab itu ada yang sekarang sudah jadi pakar politik, ya, sudah jadi siasi. Ya, mungkin kalau kita cari tahu beberapa sosok-sosok besar, terutama di Jazirah Arab, ya, sosok politikus besar, ya, bisa jadi mereka itu alumni Kutab. Al-Islami, atau dia adalah jurnalis, Muthaqaf atau pengamat. Muthaqaf itu orang yang wawasannya luas dan biasanya mengamati dan mengomentari. Itu muthaqaf. Au ya'malu fi qita'in khassah atau mereka yang bekerja di beberapa bidang khusus atau bidang-bidang yang umum. Qadau min a'marihim awqatan tawilatan fil kutabil Qur'ani. Mereka itu banyak menghabiskan waktu pembelajarannya itu di fase Quran. Wa yu'abiruna fi kalamin lahum antil karman halatil lati la tusamin dzakiratihimul jamaiyah. Dan mereka menggambarkan atau mengungkapkan di pembicaraan-pembicaraan mereka tentang fase pembelajaran mereka di masa Kutab tersebut. Jadi sekarang udah jadi orang besar, kalau ketemu ya dulu ya zaman Kutab kita kayak gini. Rahma'an matil aishi wa ta'limil hadithah. Meskipun sekarang ini dibarengi dengan perkembangan pendidikan modern, ya. Wa in kanat hadhil katadibul lati qamat ala tahfidil Qur'anil Karim wa ta'limil lughah al-arabiyyah khaffa ta'thiruha wa wujuduha al-yawm fi dhilli nidham ta'limil jadid. Meskipun Kutab ini sekarang sudah banyak tenggelam dengan munculnya pendidikan-pendidikan modern, maka ketika muncul istilah Kutab, orang itu bertanya-tanya, iki model sekolah apa gitu. Karena orang nggak ngerti Kutab itu apa. Banyak yang nanya-nanya, Kutab itu apa tuh gitu. Jadi belum merupakan konsep ataupun lembaga yang familiar dikenal oleh masyarakat kita. Ya. Maka kita lanjutkan. Kama anna hunaka syuyukhan tarihiyina barazu
wa ma zalat asma'uhum rasikhatan fi adhani tullabihim. Sebagaimana apabila disebut di sejarah itu ada masyayikh besar. Kalau di Saudi kita mengenal ada Syekh Abdurrahman Al-Sa'di, kita mengenal ada Syekh Utsaimin, kita mengenal Syekh bin Baz, ulama-ulama kontemporer yang mungkin masuk di dalam sejarah akan keilmuannya. Maka kita dapati juga bahwa mereka adalah alumni daripada Kutab. Ya. Kama rasakhat limatuhum wa ilmuhum wa taraqiqu tadrisihim fi qulubihim wa dhaharat fi sulukihim. Wa ya'ti taqdimu hadzal mawdu' dhimna al-mihwar ats-tsalits al-baramij at-ta'limiyah wa manahij at-ta'lim ghairul akademiyah fil masajid wal mahadir wal marakiz wad dawratul ilmiyah wa ghairuha min al-muassasat ghairul akademiyah. Jadi insyaallah penjabaran tentang konsep Kutab ini akan disampaikan di pembahasan nomor 3 tentang konsep kekutaban, yaitu lembaga pendidikan non formal yang biasanya dilaksanakan di masjid atau di satu ruang yang menempel dengan masjid. Jadi dulu kutab-kutab dulu itu sederhana sekali. Di rumah guru, kadang itu ada satu guru, nanti disebutkan di sini. Guru ini namanya sayyid. Dalam bahasa kutab itu guru kutab atau yang bukan kutab itu dinamai sayyid, atau ada yang menyebutnya murabbi, ya, atau yang menyebutnya alim, ya, tapi lebih banyak disebut sayyid. Nah, nanti ada asistennya. Kalau di kuliah itu ada asisten dosen, di kutab itu juga ada asisten murabbi. Nah, namanya arif. Namanya arif itu nanti dibedah semuanya di kitab ini insyaallah. Jadi hal yang terkait dengan seluk-beluk kutab insyaallah ada pembahasannya. Waladhi yuqimuhu kursil Qur'anil Karim wa 'ulumuhu bi Jami'atil Malik Saud bi Riyadh wa bi ta'awun ma'a markaz tafsir wa dzalika khilal fatrah min 10 ila 14 khamsah am alaf arba'ah sittah wa 30 hijriyah. Jadi dulu pernah ada pembahasan terkait masalah kekutaban ini di dalam satu daurah yang diadakan oleh Jami'ah Malik Ibn Saud di Riyadh, ya, yang waktu itu diangkat oleh satu badan khusus yang disebut Kursil Qur'anil Karim wa 'ulumuhu, ya, itu di Jami'ah Malik Ibn Saud di Riyadh. Wa sawfa yuradul mawdu' masy'atul kutab indal muslimina mundul 'uhudil ula lil Islam. Akan dibahas di sini tentang sejarah permulaan kutab dari awal masa keislaman, ya. Wa intisyaruhu mantisyaril Islam fi mukhtalafil buldan. Begitu juga perkembangan kutab ini, ya, termasuk persebarannya berbarengan dengan persebaran Islam ke seluruh antero dunia. Jadi bersamaan dengan Islam itu masuk ke satu negeri, kutab juga di bawah. Itu dulu seperti itu. Wa qaunuhu li fatratin tawilah kanal markazir rahisi fil alamil islami li ta'limis sighar. Dan sudah menempati posisi selama bertahun-tahun dan lintas generasi. Kutab itu merupakan lembaga yang tak tergantikan untuk pendidikan anak di usia. Jadi tidak ada keduanya. Kapan kutab ini mulai tergeser? Sekitar tahun 1800-an Masehi, dengan adanya istimar penjajahan di banyak negeri kaum muslimin, termasuk di Indonesia, ya. Memang penjajah masuk ke Indonesia bukan 1800, tapi mereka mulai melihat bahwasannya salah satu faktor perlawanan penjajahan yang paling kuat itu munculnya dari pendidikan. Maka mereka menyaingi bagaimana agar mematikan pola pendidikan yang benar agar penjajahan itu bisa langgeng. Terutama pasca
kejadian perang di Ponorogo. Itu kan Belanda itu mengalami kerugian yang sangat besar. Mereka bikin badan riset. Badan riset ini ya diisi oleh ilmuwan-ilmuwan handal mereka meneliti kira-kira apa faktor yang menjadikan perlawanan pribumi kepada penjajah Belanda itu kuat. Didapati salah satunya adalah pendidikan. Mereka melemahkan di situ. Baik, insya Allah pembahasan akan berkaitan dengan seluruh kota. Wa yatanawalul mawdu min khilali tajribatin amaliyah wa waqi'u 'aishatin wa tadarrajat fi marahilihi qabl wa khilal wa ba'd at-ta'lim an-nizami. Nah, jadi nanti pembahasan ini akan berkaitan dengan sebuah sampel percobaan teknis terkait pendidikan dan realita yang dialami ya di masa sebelum adanya sekolah formal, ketika ada sekolah formal dan setelah ada sekolah formal. Nah, ini kita kan mengalami fase itu ya. Sebelum ada sekolah formal itu harus kita baca dulu bagaimana nih kondisi